Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang dimana pada malam Jumat ini kita dapat mempelajari ilmu tentang kajian fikih kontemporer dan juga logika qawaidul fikih, yang dimana pada malam ini tema kita yaitu hukum donor darah non muslim bersama Al Ustadz pada malam hari ini, yaitu Al Ustadz Dhani Firdaus SPD MPD. Beliau adalah alumni PP Al Bidayah Tegal Besar Jember dan juga pembina Ma'had Man 1 Jember, Al-Qadiri Jember, dan juga pembina Pondok dan Majelis Asyarifah Ajun. Langsung aja pada malam hari ini dipersilakan kepada Ustadz Dhani Firdaus, kepada beliau dipersilakan. Jelas suara saya? Jelas tidak? Jelas Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah, amma ba'du. Yang saya banggakan, yang saya cintai seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Jember dan juga para peserta yang lain. Mudah-mudahan pada malam ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari fikih-fikih kontemporer khususnya, karena hal ini sering terjadi pada masa sekarang. Baiklah, langsung saja kita mulai, yaitu masalah transfusi darah atau donor darah ke non-muslim. Seperti yang kita tahu, bahwasanya donor darah adalah proses pengambilan darah seseorang yang sukarela, ya. Meskipun donor darah itu banyak sekali, ada yang berbayar, ada yang sukarela, ada yang gratis, dan ada yang paksaan. Hal ini dilakukan apa? Untuk memenuhi stok kebutuhan yang ada di rumah sakit, atau memenuhi kebutuhan darah bagi para pasien. Di sini ada dua permasalahan yang menjadi titik penting, pada poin penting dalam kajian malam ini. Yang pertama yaitu masalah darah, yang seperti kita tahu bahwasanya darah itu adalah hukumnya najis. Semua ulama sepakat bahwasanya darah itu adalah najis. Kemudian poin yang kedua yaitu tentang non-muslim. Nah, ini bagaimana ketika kita transfusi ke non-muslim, atau sebaliknya non-muslim transfusi ke kita sebagai seorang muslim. Ini yang akan menjadi poin penting dalam kajian kita. Yang pertama yaitu masalah darah itu adalah najis, ya. Semua ulama sepakat akan hal itu. Wabil khusus ulama Syafi'i dan mazhabnya Syafi'i, para ashab sahabat-sahabatnya, mulai karangan dari kitab yang kecil sampai yang besar. Misalnya saya ambil di kitab Kifayatul Asliya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif annahu asani ma lahu istihalah kal baili wal umrah wad dam wal qa', ya. Ini ada macam-macam hal-hal yang bersifat najis yang berubah dari bentuk semula, yaitu berproses dalam tubuh. Dari makanan yang awalnya suci berproses dalam tubuh berubah menjadi sesuatu yang najis. Contohnya apa? Di sini dicontohkan kal baul, ya, seperti kencing, wal uzrah, kotoran, ya, kemudian wadam, darah, kemudian walqa', muntah. Nah, hal ini semuanya sepakat sahihil asya kulliha najisatun, ya. Darah, muntah, kotoran, baik yang kecil maupun yang besar, itu semuanya adalah najis. Dan juga min jami'il hayawanat al-ma'kulat wa ghairuha, dan seluruh dari
hewan-hewan, baik yang hewan itu bisa dimakan maupun yang tidak boleh dimakan. Kotorannya maupun darahnya adalah najis seperti itu ya. Tidak boleh. Kalau sudah darah najis, ini nanti bisa dilihat dalam kajian saya, ada sudah itu di channel YouTube saya, masalah rahasia-rahasia tohara, dan di situ saya membahas pembagian klasifikasi najis. Dan darah ini termasuk yang najis utama kita ya, yang kelihatan dan harus disucikan. Kemudian bagaimana hukum darah sendiri? Kalau dalam Islam itu sudah dijelaskan sangat jelas dalam Al-Quran, misalnya surat Al-Baqarah ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairi. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan apa? Maitah, bangkai. Nah, ini sudah jelas ini haram. Wadam, kemudian darah, kemudian walahmil khinzir ya, dagingnya babi atau celeng, wama uhilla bihi lighairillah, dan apa-apa yang disembelih, hewan yang disembelih selain nama Allah. Ini jelas keharamannya. Salah satunya yang jadi poin penting yaitu adalah darah. Ini sudah jelas keharaman yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti yang saya jelaskan pada kajian pertama. Sumber hukum Islam kita adalah Al-Quran. Ini yang jadi fondasi utama yang bisa mengalahkan semua hukum ya. Kalau sudah dijelaskan dalam Al-Quran, maka sudah pasti hukumnya. Kemudian bagaimana ketika darah itu digunakan dalam keadaan darurat? Maka kemudian ayat selanjutnya dijelaskan samaniturro wairobagin wala adin wala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Samaniturro, dan darah siapa yang dalam keadaan terpaksa ya. Kalau bahasa Jawanya ini kehitung ya. Wairobagin ya. Sedangkan dia tidak menginginkannya, terpaksa dan tidak menginginkannya. Wala adin, dan tidak ada ingin tidak ada ingin mengulangi maupun melampaui batas. Salah isma alaihi, maka boleh. Contohnya apa? Darah. Kita misalnya tidak ada makanan lagi, hanya ada darah misalnya, atau hanya ada ular atau sesama manusianya, boleh dimakan ya. Dengan catatan satu ya, tidak melampaui batas ya. Kemudian ini tidak dikendaki seperti itu. Contoh kasus dalam transfusi darah, orang yang sudah kehabisan darah. Saya punya teman waktu itu dia punya penyakit demam berdarah sudah sampai 30 sudah sampai melebihi 40 hari. Setiap hari transfusi darah. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Pokoknya ada darah langsung sampai dibayar sama orang tuanya. Kalau yang bisa transfusi darah, entah itu muslim non muslim, akan dibayar 2 juta setiap transfusi darah. Kalau seperti itu bagaimana? Ya boleh, kenapa? Karena dalam keadaan terpaksa, dengan catatan satu, dalam keadaan darurat yang bisa bisa menghilangkan ya. Kemudian yang kedua, tidak melampaui batas, dan juga tidak ada unsur keinginan. Nah, kalau seperti Sumanto dulu itu yang kanibal ini, itu kan bukan darurat itu. Hobinya memang makan darah sama makan daging manusia ya. Alhamdulillah kalau itu baru tidak. Begitu. Kemudian keadaan darah lagi, masalah darah ini kalau dalam hal berobat bagaimana? Transfusi darah yang sudah sering kita lakukan, baik yang ada di kampus maupun di lembaga formal maupun yang ada di non-alun misalnya, itu ternyata setelah saya baca transfusi darah itu banyak manfaatnya. Salah satunya menghilangkan kanker jantung dan bisa menyehatkan kita, karena ketika dari ambil misalnya 450 mili, maka itu sama saja membakar 1000 kalau enggak 500 kalori dalam tubuh, sehingga itu sangat sangat bagus sekali bagi yang punya darah tinggi, misalnya sangat cocok gitu. Kemudian ini juga sering dilakukan oleh para sahabat dulu, yaitu, namun dasarnya bukan donor darah atau transfusi darah, itu kan dasarnya. Kalau bahasanya dalam fikih itu yang sudah terkenal adalah hijamah, yaitu catok. Catok itu kan mengambil darah, namun yang diambil itu darah kotor. Sama halnya seperti itu.
Jadi memang kita dianjurkan untuk transfusi darah. Kenapa? Darah-darah yang sudah terserap itu diambil. Seperti itu. Jadi ini sangat menyehatkan dengan catatan. Ternyata itu dokter masuk undang-undang, ada undang-undang sendiri tentang donor darah ini. Ya, semua orang boleh berdonor darah. Satu, syaratnya harus sehat. Ya. Dua, terbebas dari COVID-19. Tiga, nanti tidak menimbulkan mudarat atau bahaya. Kalau dengan donor itu kita bisa, kayak saya ini, pernah waktu itu nyoba donor darah sekali. Langsung sakit, langsung lemes, saya sudah darah rendah, kiri, seperti itu. Ketika saya donor darah, ya ini kok malah membunuh diri saya. Akhirnya saya tidak transfusi darah lagi. Ini kembali ke dirinya masing-masing yang tahu. Kalau sekiranya antum semua tidak mampu untuk berdonor darah, ya, dikhawatirkan malah sakit, itu malah tidak dibolehkan. Ya. Ini niatnya bagus tapi malah sakit, malah bahaya, bukan malah jadi dapat pahala, dapat dosa. Ya. Saya ingin sholat langsung 1000 rakaat sudah senang, tidak apa-apa asalkan kuat. Tapi kalau malah sakit sendiri ya, bukan malah dapat pahala, malah dapat dosa. Disebutkan ini karena anna mazhabana jawaz tadawi di jami'in najasati wal muskir. Ulama Syafi'i itu sepakat bahwa saya diperbolehkan menggunakan obat dengan bahan-bahan yang najis, ya. Contohnya seperti darah. Yang tidak boleh itu pasti yang muskir, kecuali yang memabukkan, maka itu tidak boleh. Wakadari binajis jaizu indah ditahir alladhi yaqimu makamah. Dan pengobatan dengan najis itu dibolehkan dengan catatan ketika sudah bahan yang suci atau obat yang dari bahan yang suci itu sudah tidak ada, maka diperbolehkan. Seperti corona, nanti hanya ada obat misalnya dari daging saja, selain itu tidak ada, ya maka diperbolehkan. Kenapa? Karena ini sudah dalam urusan nyawa, hibzullah. Kalau sudah hibzullah menjaga nyawa, maka seluruhnya diperbolehkan. Ini mengambil ke kaidah fikih yang 5 kemarin, yaitu kaidah tempat ad-darari. Sesuatu yang berbahaya, terutama yang berkaitan nyawa, harus dihilangkan. Oleh karena itu, kaidah yang dipakai dalam ini ulama sepakat, khususnya ulama Syafi'i, membolehkan berobat dengan darah, atau istilahnya itu kalau transfusi darah dalam bahasa fikihnya itu adalah naklud dam, memindah darah, transfusi darah. Itu diperbolehkan dengan kaidah fikih ad-daruri yuzalu, kemudian melahirkan kaidah yang baru ad-darurat tubihul mahdurat. Sesuatu yang berbahaya yang dalam keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Contohnya darah itu adalah najis dan dilarang, namun diperbolehkan dalam rangka urusan berobat dengan catatan tidak ditemukan obat lain selain darah tersebut. Kemudian ulama-ulama yang mu'asirah, yang ulama-ulama modern, misal Syekh Hasan ini dalam Fatwa Al-Azharnya, ini Syekh Muslim Sur ini ya, mengatakan dia innahu idza tawaqqafa sifa'il maridi ayil jarihi wa in qadi hayatihi aw salamat min a'dha'ihi ala naqlid dan ilahi min syahsin akhar ya. Jika ada jalan lain untuk kesembuhan orang sakit atau luka untuk menyelamatkan hidupnya atau keselamatannya, min a'dha'ihi, keselamatan organ tubuhnya misalnya, ala naqlid dan dengan cara transfusi darah dari orang lain, syahsin akhar, badalika bi Allah yujadi bi Allah yujadani al-mumahi hayati atau mengikuti wa in kana bi hayatihi, dengan catatan tidak ditemukan bi Allah yujadani al-mumahi hayati atau tidak ditemukan obat yang lain ya yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut, wa in kana bi hayati, dan bisa menyembuhkan hidupnya, jaza naqlid dan ilahi, maka diperbolehkan untuk transfusi darah ke orang tersebut. Di anab darurata tukdi naqlid dan ini kalau di hayatil maridi atau salamat min a'dha'ihi. Kenapa? Karena ini termasuk dalam keadaan sekiranya obat yang itu obat yang halal itu tidak ditemukan, maka darah ini menjadi satu-satunya obat, maka diperbolehkan dalam rangka untuk menyambung nyawa yang sakit tersebut atau juga untuk keselamatan anggota badan.
Jadi hukumnya diperbolehkan dengan catatan satu, pendonornya itu pendonornya tidak mengalami efek yang sangat berbahaya sehingga diperbolehkan berdarah-darah. Yang kedua, tidak ditemukan obat selain darah tersebut. Perkara nanti itu muslim atau non muslim bagaimana? Untuk non muslim juga tidak apa-apa dengan catatan. Nah, dengan catatan lagi, dengan catatan itu tidak dalam rangka i'anah alal maksiat, ya, menolong dalam kemaksiatan. Ada fatwa NU waktu itu, fatwa PBNU maupun MUI melarang transfusi darah, melarang transfusi darah. Kenapa? Kok sampai ada melarang transfusi darah? Karena transfusi darah yang dilakukan pada waktu itu disumbangkan ke perang Yahudi Israel. Disumbangkan untuk perangnya para kufar yang memerangi orang Islam, maka tidak boleh. Kenapa? Karena dalam rangka i'anah alal maksiyah. Tapi kalau ini yang dimaksud adalah kafir gini, yang sampai di sekarang itu tidak boleh mengucapkan kafir, tapi non muslim khususnya di negara kita itu tidak, orangnya juga bagus, tidak ada unsur-unsur diri dan lain sebagainya, orangnya juga bagus, maka tidak apa-apa kita mendonorkan ke orang ke orang non muslim maupun yang non muslim juga berdonor, itu tidak apa-apa ya. Kenapa? Karena dalam catatan ini darurat. Tapi ingat, transfusi darah ini diperbolehkan ketika sudah tidak ditemukan obat lain selain darah tersebut. Sehingga ketika kita sakit yang memang obatnya itu hanya membutuhkan tambahan darah, maka sangat diperbolehkan, bahkan wajib. Dalam rangka apa? Satu, li'inqadhi hayatil marid, untuk menyambung nyawanya si orang sakit tersebut, au salamat udhihil a'ba'i, atau menyelamatkan anggota badannya maupun anggota-anggota tubuh yang lain. Dalam rangka apa? Ini hifdzun nafs, ya. Hifdzun nafs. Faedah yang dipakai adalah ad-daruratu tubihul mahdzura. Sesuatu yang berbahaya membolehkan hal-hal yang dilarang. Baiklah, mungkin hanya itu saja pembukaan dari saya terkait transfusi darah. Bagi yang belum paham, silahkan ditanyakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Ustadz atas pemaparannya tentang transfusi darah. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya atau berdiskusi. Sebelumnya mohon maaf Ustadz, suaranya Ustadz Dhani ini kurang jelas. Mungkin mic-nya kurang dekat. Atau di rumah satunya ini kurang dekat. Iya. Soalnya pas ada acara ini ada acara tiba ngaji itu, jadi tidak jelas juga. Jelas ini tiba. Kalau sekarang. Oke, lumayan. Sudah jelas. Silahkan. Ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Mungkin saya ingin bertanya juga. Mungkin kan di Indonesia ini, khususnya di daerah saya juga itu, di daerah Probolinggo, itu kan setiap minggu atau setiap bulan itu ada program dari PMI transfusi darah, dan itu kan masyarakat di sana tuh belum tahu darahnya ini buat siapa gitu. Gimana hukumnya untuk kita yang ingin mendonorkan darah tapi itu belum tahu itu untuk siapa, kan hukumnya kayak belum ada, terombang-ambing gitu kan Ustadz, belum ada kesepakatan itu di kemana gitu darahnya. Itu bagaimana hukumnya? Mungkin secara usul fikih. Ya. Pertama gini ya, penyaluran donor darah, kalau yang saya baca di PMI itu sudah jelas penyalurannya. Memang tidak disosialisasikan secara vulgar dalam rangka transfusi darah. Itu memang larinya itu rata-rata ke rumah sakit. Ketika larinya transfusi darah itu ke ke luar negara, khususnya ke negara perang sampai membantu itu, ini ada pihak tertentu yang memang sudah mencekal. Kenapa kok sampai waktu itu ada fatwa NU yang melarang transfusi darah? Karena salah satu
saya tidak nyebutkan lembaganya. Salah satu lembaga pendonor darah itu menyumbangkan ke sana dengan beralibi adalah bantuan dana seperti itu, sehingga membantu transfusi darah. Hal yang seperti ini yang tidak diperbolehkan. Namun kalau yang PMI yang sekarang sudah sering terjadi, ya, yang sudah sering dilakukan baik di kampus, di desa, itu sudah jelas itu arahnya ke rumah sakit, ya, ke rumah sakit, baik yang rumah sakit sekitar maupun yang pusat. Ini langsung dikirim ke sana. Jadi insya Allah aman, ya. Makanya kalau kita ragu-ragu untuk mentransfusikan darah, lebih baik bertanya dulu ke petugasnya. Kebetulan salah satu murid itu petugas PMI seperti itu. Kadang saya juga ditawari, ayo saya ikut apa transfusi darah. Saya sakit-sakitan daripada saya tambah sakit. Nah, seperti itu. Kalau ragu, ya, karena ada kaidah usul fiqh mengatakan asyaku yuzalu, ya, keraguan-raguan itu harus dihilangkan. Jadi biar hilang bagaimana bertanya enggak apa-apa, itu bertanya yang jelas. Tapi kalau yang PEM yang sekarang insya Allah itu disalurkan sesuai sebagaimana mestinya, yaitu disalurkan ke rumah sakit seperti itu. Perkara nanti itu disalurkan menyeleweng, itu sudah bukan tanggung jawab kita. Ya, itu sudah tanggung jawabnya PMI. Berarti itu tidak mentasarufkan sebagaimana mestinya. Zalim berarti sudah. Ya, kalau kita yang eh, mentransfusikan itu tidak masalah, yang penting kita niat transfusi darah, satu dia niat sodako, dua niat sehat misalnya, ini sudah lepas tanggung jawab kita sudah. Ketika sudah darah itu diterima mereka, sama saja ketika kita sodakoh, ya, ketika kita sodakoh ada di masjid atau di organisasi, misalnya sering kan di organisasi atau dimanapun, perkara kita semisal kita sodakoh 100.000, ada infak 100.000, kok uangnya nanti dikorupsi atau diselewengkan, itu sudah tanggung jawabnya yang menyalahgunakan, bukan tanggung jawabnya kita. Itu sudah urusan nafsi-nafsi seperti itu, ya. Jadi itu alangkah baiknya bertanya dulu, tidak apa-apa. Mungkin itu. Nggih. Baik, Ustaz, sudah jelas. Ya mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya atau didiskusikan. Mumpung topiknya menarik tentang usul fiqh ini. Donor darah, ya. Nggak ada? Masalah donor darah? Yang jelas donor darah ini sudah sering terjadi, ya. Hampir saya lihat itu tiap minggu pasti ada donor darah. Ya, namun kalau kita itu membahayakan diri kita, alangkah baiknya jangan, ya. Alangkah baiknya jangan. Kecuali kalau kita memang sudah kelebihan darah atau ketika sudah donor darah itu tidak apa-apa, maka ya monggo kalau mau donor darah. Karena memang saya baca tadi itu di Wikipedia itu ada efek-efek tertentu ketika sudah selesai donor darah. Semisal ada bengkak di sisa tusukannya, terus ada merasa gatal dan sakit. Nah, terutama bagi yang darah rendah, kurus misalnya, wah ini bahaya ini kalau kalau transfusi darah, ya. Seperti itu. Monggo yang Mungkin lain. saya ingin bertanya lagi ya. Monggo. Mungkin ada doa atau cara tips buat ketika kita mendonorkan darah agar terhindar dari i'ana alal maksiyah. Kan nggak tahu ya. Kan biasanya kan ada donor darah, iming-iming dikasih jajan, dikasih souvenir gitu. Itu gimana cara, ada doa itu atau bukan tips gimana? ya, dikasih sukan memang, ya. Kebetulan murid Oh saya ya. itu aktivis petugas pendonor darah. Bukan iming-iming itu, soalnya saya sering dikasih jajannya, sering bawa ke kantor yang kelebihan jajannya itu. Doanya gampang. Kalau doa yang khusus tidak ada, doa khusus yang masalah naklud dam, transfusi darah tidak ada. Tapi ada doa yang ampuh, yaitu menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam suatu hadis dijelaskan, nanti bisa dilihat di kitab Sahih Bukhari Muslim atau di Syarah Baijuri, syarahnya Fathul Qorib, ya. Itu dijelaskan kalau Rasulullah SAW bersabda, man lam yabda, barang siapa yang tidak memulai sesuatu,
bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtaru, maka hal itu adalah abtar, ya. Barang siapa memulai sesuatu tidak dengan bismillah, maka abtar. Apa itu abtar? Dijelaskan dalam kitab Baijuri, abtar itu adalah aikotsul barokat, ya, terputus dari barokah. Jadi kalau mau memulai sesuatu itu dimulai dengan bismillah. Ya, mau belajar bismillah, mau makan bismillah, mau transfusi darah bismillah, mau melamar juga bismillah, mau apa aja juga, mau minang juga pakai bismillah. Itu sudah kuncinya. Nanti barokah. Kenapa? Apa itu barokah? Karena kalau barokah nanti ziyadatul khair wal khair, bertambahnya kebajikan dan kebaikan terus seperti itu. Dengan cara apa? Bismillah. Balik lagi bismillah. Ini. Untuk menjauhkan dari penyakit, ya itu bismillahirrahmanirrahim, ya. Pakai bismillah ya. Dengan menyebut nama Allah yang tidak ada yang bisa membahayakan baik di langit maupun di bumi, seperti itu. Kuncinya satu, bismillah. Itu. Jadi itu kalau yang doa khusus terkait anak ludam, transfusi darah, tidak ada, ya. Kecuali kalau membuat sendiri, tidak apa-apa. Doa boleh buat sendiri, tidak apa-apa. Cuma yang doa yang paling bagus itu doa maksurah yang sudah maksur dari Al-Quran dan hadis. Saya sudah menulis buku itu, ya. Saya sudah pernah mengirim ke siapa itu koordinatornya itu, Mas Kafa, terkait buku saya itu. Itu saya sudah menulis doa-doa yang sudah maksur di kalangan para ambiya dan para ashab, para sahabat Nabi, seperti itu. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ya. Oh, ini karena waktu sudah menunjukkan 19.31, kajian pada malam hari ini mungkin dicukupkan. Terima kasih atas waktunya untuk Ustadz Dhani Firdaus yang sudah memaparkan materinya. Dan kami dari moderator dan juga UKM Kerohanian Fakultas Hukum dan juga Fakultas Teknologi Pertanian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih banyak, syukron kasiron atas waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.